solutif dan inovatif. Kemenang Kabupaten Semarang terus melayani dan berkarya untuk negeri, agama, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kemenang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Solehan dalam podcast Kemenang Majeng Serasi. Topik bahasan kita pada pagi hari ini yakni terkait implementasi Perda Pesantren, di mana telah hadir bersama kita yang pertama beliau Bapak Haji Asep Mulyana, SSTP MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Asep, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Barakallah semuanya. Oke. Selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Kasih PD Pontren, Bapak M. Harun Al-Rosyid SEMM. Ini baru saja di wisuda untuk S2-nya. Selamat pagi Pak Harun. Selamat pagi, assalamualaikum sedulur Kemenang sekalian. Sehat nggih semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak Asep dan juga Pak Harun, kita tahu bersama bahwa tanggal 22 Oktober nanti kita akan memperingati Hari Santri Nasional. Tentunya yang namanya santri ini tidak lepas dari lembaga pendidikan yang menaunginya, yakni pondok pesantren. Nah, kita juga tahu bahwa di Kabupaten Semarang ternyata ini sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pesantren, yang mungkin juga banyak sahabat ataupun sedulur dari Kemenak belum tahu tentang apa itu Perda Pesantren. Tentu pada pagi hari ini cukup istimewa juga karena kita kedatangan Pak Kabak Kesra dari Seda Kabupaten Semarang. Mungkin bisa menjelaskan awal mula sampai dengan terbitnya peraturan daerah itu sendiri, das pundi Bapak? Ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang mungkin sedang menyimak pada pagi menjelang siang hari ini, jadi perlu kami sampaikan, kami kenapa bisa muncul ya kok namanya peraturan daerah pesantren terkait dengan pesantren di Kabupaten Semarang ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini kalau saya katakan seperti kilas balik. Kenapa kok bisa mendasari di Kabupaten Semarang ini sudah dibentuk peraturan daerah terkait dengan kepesantrenan ini. Seperti halnya pembentukan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Semarang selama ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan apapun yang ada di Kabupaten Semarang ini ada mekanisme proses pembuatan peraturan daerah, yang mana ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui sesuai dengan yang mana pemerintah daerah ini mempunyai inisiatif, khususnya kepedulian terhadap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang, dan juga mendasari dengan adanya aturan atau regulasi yang mengatur di tingkat pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Atas dasar itu pemerintah daerah Kabupaten Semarang berinisiatif merencanakan khususnya terkait dengan aturan atau regulasi yang tersusun untuk mengatur atau menyusun terkait dengan program kepesantrenan ini. Ada tahapan pada saat kita memunculkan perda terkait dengan pesantren ini, yang mana nanti perda yang kami susun ini perlu kami sampaikan, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2022 ini tentang fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Semarang. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa judul peraturan daerah ini tentang fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Semarang. Jadi yang pertama terkait dengan perencanaan. Jadi inisiatif tadi saya singgung di depan bahwa inisiatif dari usulan pemerintah daerah di mana masuk dalam perencanaan prioritas peraturan daerah yang akan disusun di tahun sebelumnya.
Jadi begitu adanya undang-undang ini, pemerintah daerah langsung mengusulkan atau mempunyai inisiatif untuk merencanakan terkait dengan perda ini. Kemudian untuk tahapan yang kedua terkait dengan penyusunan. Atas dasar itu pemerintah daerah melalui bagian Kesra itu diminta untuk segera menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan materi raperda ya, artinya masih belum perda pada saat itu, untuk menyusun, mengkaji dan menyusun bahan. Dan hal ini bagian Kesra ini tidak sendiri, artinya penyusunan raperda ini sendiri bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dalam penyusunan naskah akademik, yang mana prosesnya juga kami lakukan berkoordinasi dengan bagian hukum Setda. Kemudian yang ketiga, tahap pembahasan. Setelah kami melakukan penyusunan ini bersama-sama dengan bagian hukum, kemudian di lingkup legislatif ini dibentuk yang namanya panitia khusus dalam rapat paripurna, yaitu tentang pembentukan panitia khusus, yang mana setelah itu kami diundang bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Kementerian Agama, kemudian dari perwakilan pondok pesantren dan sebagainya. Kami diundang untuk mengkaji lebih ke dalam terkait dengan rancangan ya, karena ini masih rancangan perda ini, untuk menyusun baik dari sistematika, materi dan sebagainya. Kita kaji lebih lanjut dalam rapat pansus, yang mana ini juga dihadiri oleh teman-teman dari Kementerian Agama. Selanjutnya rapat pada saat pembahasan ini juga cukup mendalam ya Pak Harun ya, artinya kita dimintai pendapat, kemudian dari Bapak Ibu anggota legislatif ini juga memberikan masukan saran, kemudian dari pondok pesantren juga memberikan saran dan sebagainya, sehingga dengan setelah ada kesatuan persepsi pemahaman dari raperda ini, kemudian di rapat paripurnakan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, yang mana peraturan daerah ini tahap selanjutnya ditetapkan oleh Bapak Bupati Semarang dan kemudian diundangkan oleh Bapak Sekretaris Daerah dan disebarluaskan melalui sosialisasi dan jaringan dokumentasi produk-produk hukum melalui online. Dan ini sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah di Kabupaten Semarang ini sudah ada regulasi terkait dengan kepesantrenan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Jadi ceritanya seperti itu. Panjang prosesnya, ya. Prosesnya panjang. Ini saya singkat panjang. lagi karena terutama proses yang cukup memakan waktu ini terkait dengan pembahasan, karena itu prosesnya tidak hanya kami bersama-sama dengan tim pansus, dengan pihak-pihak terkait, Kemenak dan lain-lain. Ini kami koordinasikan dengan bagian hukum, kami konsultasikan ke provinsi, gubernur, kemudian kita komunikasikan juga dengan Kemenkumham dan sebagainya. Ini menjadi ranah bagian hukum, tapi kami secara materi kami selalu diajak komunikasi terkait dengan hal ini. Demikian. Iya. Terus Pak Harun, ini seberapa penting sih sebenarnya keberadaan perda pesantren itu? Oke, gini, ini sebelumnya mungkin Pak Asep harus di briefing dulu. Kalau kita menyapa audien itu ada cirinya Pak Asep. Oh iya. Yaitu sedulur Kemenak. Oh, Ya, pentingnya perda pesantren. Saya sebelum masuk ke situ, barangkali yang paling awal kami atas nama Kementerian Agama Kabupaten Semarang sangat mengapresiasi luar biasa Pak Asep ini. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Semarang ini ternyata gercep ya, gerak cepat. Tahun 2019 muncul Undang-Undang Pesantren, kemudian tahun 2021 muncul Perpres nomor 82 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Setahun kemudian tahun 2022 sudah muncul perda pesantren. Ya.
bahkan setahun kemudian 2023 itu sudah muncul perbuknya Pak Asep. Ya. Jadi gercep sekali pemerintah daerah Kabupaten Semarang, kami dari Kemenak sangat mengapresiasi. Kembali tadi pentingnya perda pesantren itu jelas, yang pertama itu adalah tindak lanjut atau amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021. Jadi itu menjadi payung hukum atau candelan hukum bagi kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia untuk sesegera mungkin menerbitkan perda pesantren. Kemudian yang kedua, memang kebutuhan dari pondok pesantren itu sendiri. Saat ini di Kabupaten Semarang ada 183 pondok pesantren. 183, tidak semuanya mandiri, masih membutuhkan kehadiran pemerintah di situ, terutama dalam lebih meningkatkan kualitas fungsinya. Kita ketahui fungsi pesantren itu ada 3, yaitu pendidikan, kemudian dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Perda ini masuk di 3 hal itu. Ya, kita terima kasih sekali. Nanti fungsi 3 itu mungkin dengan pasca terbitnya perda akan lebih maksimal lagi. Kemudian selanjutnya bahwa pesantren-pesantren ini saat ini, di masa saat ini tantangannya semakin besar. Animo orang tua santri dalam memondokkan anaknya juga semakin besar. Pesantren dituntut untuk aman, untuk sehat, untuk ramah anak. Untuk itu sangat butuh sekali namanya bantuan fasilitasi dari pemerintah untuk semakin meningkatkan pondok pesantren yang endingnya adalah tentu saja kualitas santri yang semakin baik sebagai generasi penerus bangsa yang khususnya ada di Kabupaten Semarang ini. Kira-kira itu. Oh iya. Kusal. Berarti kan memang yang namanya pesantren saat ini peliriknya atau peminatnya banyak ya, tidak hanya sekolah-sekolah umum yang basicnya punya kejuaraan apa, nyatanya pesantren-pesantren kita juga sekarang sudah sudah semakin programnya semakin berkembang. Alhamdulillah. Yang kemarin itu dari pondok pesantren juga studi banding kemana itu? Untuk pendidikan diniyah formal itu kemana? Ke Batang, pondok pesantren Darul Ulum Batang. Jadi kita juga jadi pondok pesantren itu di dalamnya ada juga pendidikan yang kita lulusannya nanti itu setara dengan pendidikan formal, namanya pendidikan diniyah formal atau PDF. Nah, itu kita sedang kritis juga di Kabupaten Semarang. Kemarin sudah studi banding ke Kabupaten Batang. Ya, semoga tercapai ya Pak Harun ya. Amin. Baik, ini lanjut lagi ke Pak Asep. Pak Asep, kita tahu kan tadi sudah panjenengan jelaskan untuk Perda nomor 4 tahun 2022 ini tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Nah, ini kalau garis besarnya atau substansi isian pokoknya itu apa Perda tersebut? Iya, terima kasih. Jadi perlu kami tambahkan tadi di awal bahwa fungsi peraturan daerah di sini dimaksudkan ini sebagai payung hukum ya. Payung hukum dalam penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan pesantren khususnya yang ada di Kabupaten Semarang. Tujuannya apa? Yang pertama untuk menunjang penyelenggaraan dalam melaksanakan fungsi yang pertama, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Tadi oleh Pak Harun juga sudah disinggung terkait dengan hal itu. Yang kedua juga untuk penyampaian kebijakan dari pemerintah daerah. Artinya pemerintah ini sangat peduli terhadap pondok pesantren ini, sehingga dalam upaya pencapaian ini dikaitkan dengan program kebijakan pemerintah daerah. Ini perlu adanya sinergitas antara kegiatan kepesantrenan dengan kebijakan pemerintah daerah sendiri dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, khususnya ada yang ada di Kabupaten Semarang ini. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan pencapaian dari tujuan pendidikan nasional. Jadi kami tidak bisa dipisahkan terkait dengan tujuan pendidikan nasional, karena itu disambung dari penyelenggaraan kehidupan keagamaan, tapi juga kita tidak bisa melakukan secara formal terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya untuk substansi dan poin terkait dengan Perda nomor 4 2022 ini ada isinya, dari Perda ini ada 8 bab.
8 bab, kemudian ada 22 pasal, dan alhamdulillah ini juga sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Semarang, tanggal 19 September 2022. Ini sudah kita tetapkan dan juga sudah diundangkan. Dan kemudian ruang lingkup dari peraturan daerah ini meliputi 6 hal. Yang pertama terkait dengan bentuk fasilitasi pengembangan pesantren itu sendiri, kemudian terkait dengan pelaksana, kemudian terkait dengan partisipasi masyarakat, kemudian tim fasilitasi pengembangan pesantren, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan. Jadi ada 6 poin pokok yang ada di peraturan daerah ini, yang mana nanti secara garis besar akan kita sampaikan di belakang. Intinya terkait dengan hal itu tadi, tindak lanjut kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Harun Kasih Ponpes bahwa dengan adanya regulasi Perda, kami tidak lanjuti petunjuk pelaksanaannya. Setelah dengan adanya Perda ini, kami mengeluarkan yang namanya Peraturan Bupati Semarang nomor 72 tahun 2023. Ini tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 4 tahun 2022 itu tadi. Jadi kami tidak bisa melangkah dengan adanya Perda saja, tapi ada regulasi di bawahnya, yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati Semarang. Ini alhamdulillah juga sudah kita selesaikan, dan ini juga sudah disahkan peraturan Bupati ini, dan kita akan melaksanakan atau realisasinya di kedepannya nanti. Oke, berarti tadi setelah ada Perda nomor 4 tahun 2022, kemudian diterbitkan juga Perbub nomor 72 tahun 2023. Nah, kira-kira ini istilahnya langkah-langkah real setelah terbit Perda itu, atau pelaksanaan di lapangannya itu seperti apa, Pak Asep? Ya, terima kasih. Jadi salah satu yang sudah kita laksanakan secara terakhir dari pemerintah daerah dengan adanya Perda tadi, yang pertama kami sudah menyusun atau sudah merealisasikan terkait peraturan Bupati tadi. Iya. Nomor 72 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 4 tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Ini ditetapkan tanggal 10 November 2023. Jadi ini sudah hampir 2024, kurang lebih hampir setahun ya. Kemudian setelah itu menindaklanjuti ini, kami sudah membuat surat keputusan Bupati Semarang nomor 050/0634 tahun 2023 tentang pembentukan tim fasilitasi pengembangan pesantren sesuai dengan amanat dari Perda dan juga peraturan Bupati di sana. Di dalamnya di sana kami menyusun tim di dalamnya ini, yang mana tim ini sangat membantu dalam hal untuk memfasilitasi pengembangan pesantren ini, yang terdiri yang pertama Bapak Bupati sebagai pembina, kemudian Bapak Sekretaris Daerah sebagai ketua, kemudian kami Kepala Bagian Kesra sebagai sekretaris, kemudian anggotanya ini yang pertama terdiri dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, kemudian Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kenapa kami memasukkan di sini? Karena penting fungsi Baperida perencana di tingkat level kabupaten ini. Paling tidak kita sudah merumuskan awal dulu dari lingkup perencanaan program di tingkat kabupaten. Jadi akan lebih mengkaji lebih lanjut terkait dengan adanya aturan regulasi di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya anggota yang ketiga yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKUD. Jadi kalau kita istilahkan, kalau kita ini yang punya anggaran nih, yang punya anggaran ini di Badan Keuangan Daerah, paling tidak dengan adanya perencanaan di Baperida ini kemudian ditangkap oleh Badan Keuangan, ini harus nyambung, harus sinkron terkait perencanaan dan keuangannya. Kemudian dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, ini dari lembaga organisasi kemasyarakatan, kemudian termasuk juga Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang, kemudian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Semarang, kemudian Ketua Rabitah Ma'hid Islamiyah Kabupaten Semarang,
dan yang tidak kalah penting juga Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Semarang. Ini sudah kita formalkan melalui SK Bupati tadi dengan nomor kami yang sampaikan tadi di awal. Yang mana tim ini dalam melaksanakan ini kami melibatkan perangkat daerah, baik instansi vertikal, organisasi masyarakat, dan maupun terkait dengan ke pondok pesantren juga dari lembaga pondok pesantrennya juga. Nah ini kalau balik ke Pak Harun ini, kita kan sebagai Kementerian Agama ini termasuk instansi vertikal yang menaungi pesantren. Kira-kira kalau dari Kemenak sendiri sudah ada apa belum fasilitasi terhadap pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Semarang? Harus ada. Bentuknya apa? Ya gini ya. Jadi memang fasilitasi pengembangan pesantren ini memang jelas amanat undang-undang dan Perpres. Di Perpres misalnya, Perpres 82 2001 itu di pasal 4 berbunyi bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren itu berasal dari 5 sumber. Yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua pemerintah pusat, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang kelima dana abadi umat. Nah, yang kedua tadi pemerintah pusat, yang ketiga pemerintah daerah. Ya, dalam ini Pak Asep rancangan hukumnya saja. Di pemerintah pusat kami di Kementerian Agama sudah sejak mungkin 2 tahun terakhir ini kami dalam memberikan bantuan kepada pondok pesantren, kami punya satu aplikasi namanya Simba, Sistem Informasi Bantuan Kementerian Agama. Ya, di situ bisa diakses langsung oleh masing-masing lembaga. Di tahun 2024 ini sudah berjalan sejak awal tahun. Di situ ada bantuan misalnya terkait pondok pesantren ya. Karena di situ ada pondok pesantren, ada Madin, ada TPQ. Untuk pondok pesantren itu ada rehab asrama, pembangunan asrama, rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas, halakoh, kemudian bantuan inkubasi bisnis pesantren dan lain sebagainya. Ada banyak situ. Ada 12 item. Itu dari bantuan kepada lembaga. Kemudian bantuan kepada ustadz atau ustazah, itu kami ada insentif yang berasal dari APBN satu, yang kedua insentif yang berasal dari pemerintah provinsi atau gubernur. Ya, saat ini kami menyalurkan insentif kepada guru TPQ, Madin, dan pondok pesantren itu ada 5.726 guru yang kita berikan insentif, walaupun jumlahnya barangkali masih terbatas. Setahun itu 1.200.000, tapi itu kepada 5.700 guru yang ada di Kabupaten Semarang ini. Iya. Terus tadi kalau Pak Asep menyampaikan bahwa Kemenak itu kan juga masuk ya, artinya ketika proses penyusunan perda sampai dengan kemudian terbit perda dan turunannya nanti ada perbub seperti itu. Nah, kira-kira Kemenak itu bagaimana caranya mengawal agar implementasi dari perda pesantren itu bisa berjalan maksimal, bentuknya seperti apa? Oke, jadi untuk mengawal itu yang pertama ini berarti yang wajib ya. Itu tadi Pak Asep sampaikan itu ada tim fasilitasi, yaitu mengawal benar-benar itu, mulai dari monitoring sampai dengan pengawasan macam-macam pembinaan juga. Kemenak juga ada di dalam tim itu, ya itu secara resmi. Dan yang kedua, masyarakat luas juga bisa, masyarakat luas, ormas, kemudian lembaga pondok pesantren itu sendiri itu bisa juga mengawal adanya perda ini. Ya, ditanyakan ada ini perda sejak 2022, mana gebrakannya Pak Asep ini, mana anunya, prakteknya. Barangkali nanti 2024 ini mungkin sedang action. Kemudian realnya nanti 2025 barangkali ya, nanti Pak Asep bisa menjelaskan karena 2023 baru perbub. Nah, 2024 ini mungkin sudah ada action untuk sebagai istilahnya gebrakan lah. Nanti kita kawal bersama. Oke. Nah, ini balik lagi ke Pak Asep nih. Pak Asep, kita tadi panjenengan sampaikan bahwa
untuk pengalokasian anggaran kaitannya dengan mungkin bantuan-bantuan ke pesantren, mahasiswa-siswa yang ada di pesantren dan pendidikan madrasah diniyah, TPQ dan lain sebagainya. Ini tentu kan ada koordinasi juga dengan SKPD terkait. Yeah. Nah, ini kira-kira untuk perumusan atau pengalokasian anggaran yang digunakan untuk pesantren itu alurnya itu sepundi? Ya. Terima kasih. Jadi tadi menambahkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Syahril. Jadi secara regulasi, kemudian secara actionnya ini, memang salah satu tim yang ada di tim fasilitasi pengembangan ini, kami mengundang Mbak Prida atau perencanaan itu dan bagian keuangan. Di mana masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah ini dia melaksanakan menyusun program kegiatan, di mana program penekanan kami dengan adanya Perda dan Perbuk ini, harapan kami masing-masing organisasi perangkat daerah ini sesuai dengan topaksinya agar melakukan perencanaan hubungannya yang relevan dengan kepesantrenan. Jadi nyambung di dalamnya. Dan alhamdulillah kami dengan beberapa OPD yang ada, kami mengambil salah satu contoh saja dari OPD dan termasuk dengan kami sendiri di bagian Kesra yang sudah melaksanakan. Jadi kami contoh salah satunya yaitu dari OPD Dinas Kesehatan contohnya. Di Dinas Kesehatan itu sudah melaksanakan kegiatan rutin yaitu Poskestren. Ini sudah sangat familiar mungkin dari teman-teman Postren ini. Jadi terkait dengan kegiatan Postren ini yang diselenggarakan bareng-bareng atau diguyupi, dimotori dari kader-kader Poskestren. Jadi dari pondok ini ada yang namanya pos kesehatan pesantren ini dengan didampingi dan dikawal secara bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada di masing-masing wilayah pesantren setempat. Yang mana kegiatannya antara lain yang pertama yaitu kegiatan pelayanan kesehatan dasar, kemudian meliputi kegiatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan di dalamnya ini antara lain kegiatan upaya untuk memelihara kesehatan, pencegahan, pemulihan kesehatan para santri utamanya, dan juga di dalamnya yaitu kegiatan untuk pengobatan atau kuratif, yang mana perlu kita sampaikan contohnya untuk kegiatan promotif ini ada semacam kegiatan konseling kesehatan misalnya dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas masing-masing, kemudian ada kegiatan penyuluhan kesehatan, pola hidup bersih, bagaimana di pondok itu diatur sedemikian rupa supaya kesan mindset pondok pesantren yang kumuh ini harus kita ubah, harus kita dengan sebaik-baiknya, dan ini harus kita perbaiki bersama-sama, tidak hanya dari OPD tapi perlu dukungan juga dari para santri dan pondok pesantren yang ada. Di samping itu juga untuk PHBS, penyehatan lingkungan, gizi, kesehatan reproduksi, ini khususnya untuk santri-santriwati, ini perlu juga kita memberikan edukasi juga. Ini salah satu contoh saja dari Dinas Kesehatan, termasuk juga untuk kesehatan jiwa dan nafsa atau penyalahgunaan obat ya, narkotika ini. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan santri, juga pemberian imunisasi rutin kepada para santri, dan juga pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kesehatan, lingkungan bersih, pemberantasan nyamuk, dan lain-lain. Ini hanya salah satu contoh saja dari Dinas Kesehatan yang sudah berjalan, dan kami dari bagian Kesra kami ada program hibah untuk pondok pesantren. Ini sudah berjalan kami juga beberapa waktu yang lalu, dan sasaran kami juga untuk kegiatan sarana prasarana pondok pesantren ini sudah kita laksanakan juga beberapa waktu yang lalu sesuai dengan kegiatan dan kami, dan prosesnya memang sesuai dengan aturan ya, ada pengajuan, proposal dan sebagainya. Wujudnya apa Pak ini? Wujudnya ini sesuai dengan pengajuan kebutuhan dari masing pondok. Ada yang untuk kebutuhan sarana, dan mungkin sarana prasarana pondok yang memang harus diperbaiki dan sebagainya. Ini perlu kita sampaikan sebagai wujud perhatian kita dengan adanya Perda dan Perbuk terkait dengan pesantrenan. Kemudian yang selanjutnya insya Allah di tahun 2022
kami di tahun 2024 ini sudah merencanakan, insya Allah di perencanaan kami di 2025 Ya. kami sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama dan teman-teman di forum komunikasi pondok pesantren. Insya Allah kami akan memberikan semacam insentif kepada guru-guru pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang. Dan insya Allah nanti jumlahnya juga belum terlalu besar, tapi itu wujud perhatian dari pemerintah daerah sejumlah Rp700.000 untuk guru-guru pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang di tahun 2025. Berarti 700.000 itu setahun. Setahun, ya. Nah, dengan jumlah ya mungkin kalau dari sisi jumlah mungkin masih belum, tapi artinya ini sebagai tonggak awal wujud dari perhatian dari pemerintah daerah atas dedikasi dari teman-teman guru-guru pondok pesantren yang sudah mendharmabaktikan ilmu pengetahuannya, wawasannya kepada santri-santri yang ada di Kabupaten Semarang. Ya, saya kira demikian dari kami. Terus Pak Asep, kira-kira counter dari pemerintah daerah terkait fasilitasi yang sudah diberikan, apakah itu tepat sasaran atau bagaimana? Ke lapangannya itu bagaimana? Oh iya, bagaimana supaya fasilitasi ini benar-benar tepat sasaran? Iya. Artinya dengan ini kami yang pertama, kami upaya dengan tim yang sudah terbentuk, tim fasilitasi ini lebih mengoptimalkan fungsi dari tim ini sendiri. Dan kami dibantu juga dengan teman-teman di bawah, dengan di samping tim kami juga mengajak teman-teman kecamatan, juga mengajak juga dengan adanya forum komunikasi pondok pesantren ini terkait dengan data. Nah, ini perlu kita sinkronkan bersama dan penekanan terkait dengan data ini yang bisa menerima atau mau difasilitasi fasilitasi pesantren ini yang perlu kita tekankan sesuai dengan regulasi itu yang mempunyai yang namanya izin atau piagam Operasional. Iya, izin operasional. Jadi kami harapkan memang untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang ini masih banyak ya Pak Harun ya, yang mungkin masih belum memproses untuk terkait dengan hal itu untuk segera memproses. Jadi secara regulasi kami memang mempersyaratkan terkait dengan namanya piagam statistik atau apa itu namanya? Ya, program statistik pesantren. Ini sudah diamanatkan di aturan regulasi yang ada. Nah, itu sebagai filter kami. Hanya ya, mohon maaf kami tidak bisa memberikan secara menyeluruh. Kami harus memberikan lembaga-lembaga pondok pesantren ini yang benar-benar resmi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Kemudian di samping mengoptimalkan koordinasi dan juga untuk perencanaan program di siap OPD, kami berharap di masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya seperti kami contohkan tadi di Dinas Kesehatan itu, mereka juga semacam memberikan monitor evaluasi terhadap program yang mereka lakukan. Salah satu contoh tadi yang ada di Dinas Kesehatan apakah sudah dilaksanakan, artinya output dari program kegiatan ini kan intinya santri ini sehat. Nah, artinya indikator kalau kita melihat santri ini ternyata mohon maaf mungkin masih ada yang sakit, berarti ada sesuatu yang bermasalah di sana, dari katanya dengan kesehatan. Sehingga ini tugas dari perangkat daerah OPD ini untuk membantu mengawal bersama-sama dengan pondok dan dinas terkait. Media. Mungkin nambahin Pak Asep. Jadi kalau yang OPD tadi, barangkali kami dari Kemenak juga siap apabila dimintai bantuan untuk memetakan kebutuhan pesantren yang ada di Kabupaten Semarang. Misalnya sebagian pesantren itu membutuhkan pelatihan website misalnya, itu bisa masuk di OPD Kominfo mungkin. Kemudian pelatihan Kopontren perkoperasian bisa masuk di Dinas Koperasi. Dan OPD punya kita istilahnya kalau misalnya belum ada penyusunan program dan pengalokasian anggaran, barangkali bisa istilahnya ini Pak Asep, perluasan sasaran. Misalnya untuk sosialisasi A misalnya, targetnya adalah pemuda Karang Taruna misalnya Pak Asep. Nanti sasarannya yang dikembangkan
bukan hanya pemuda karakternya tapi juga santri-santri pondok pesantren misalnya gitu. Jadi setiap OPD nanti juga dia bisa merancang program-program yang tujuannya adalah mensupport atau mensukseskan dari perda pesantren ini. Ya, artinya kita tidak menutup kemungkinan memperluas jejaring ke OPD-OPD yang lain ya, kaitannya Betul. dengan implementasi perda pesantren itu sendiri. Nah, lanjut lagi ke Pak Harun ini. Tanggal 22 Oktober itu kan tinggal beberapa hari lagi nih. Kira-kira dari Kemenak Kabupaten Semarang ada program atau kegiatan apa yang bisa memeriahkan peringatan Hari Santri tahun ini? Ada enggak ini? Oh, Hari Santri. Ya, Hari Santri. Ini mumpung kita disiarkan oleh banyak dilihat sedulur-sedulur Kemenak. Ya. Kami sekaligus informasikan bahwa di peringatan Hari Santri tahun 2024 ini Kementerian Agama mengadakan berbagai kegiatan untuk mengisi, memeriahkan dan memperingati Hari Santri. Ya. Antara lain yang pertama itu ada lomba rebana. Hadroh antar TPQ, antar Madin dan antar pondok pesantren. Ya, ada 3 kategori. Itu nanti finalnya itu tanggal 17 Oktober. Ya, kemudian ada lagi podcast hari ini salah satu rangkaian Hari Santri. Ya. Nanti kita juga ada podcast berikutnya rangkaian Hari Santri. Kemudian yang wajib kami ada upacara atau apel tanggal 22 Oktober, kemudian pagi, kemudian siangnya ada tasyakuran Hari Santri, kemudian nanti rencananya juga masih rangkaian Hari Santri kerjasama dengan Batko LPG, ada pelatihan tahsin Al-Quran, Pak Asep. Ya, kebetulan Pak Asep ini ketua Batko juga di Kabupaten Semarang. Ya, pelatihan tahsin Al-Quran, insya Allah nanti di akhir bulan, akhir Oktober. Kemudian selain kegiatan-kegiatan yang dipanitiai oleh Kemenak bekerjasama dengan para stakeholder tadi, ada juga kegiatan-kegiatan di masing-masing pesantren. Mereka mandiri mengadakan kegiatan yang semangatnya luar biasa untuk peringatan Hari Santri ini. Misalnya di pondok pesantren Blater Gapuro itu ada lomba voli, olimpiade kitab kuning dan lain-lain. Sudah dimulai sejak hari Minggu kemarin, tanggal 6 Oktober pembukaan. Kemudian misalnya ada Batko LPG Kecamatan Ungaran Barat, itu ada kemah santri nanti tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober. Ya, ini kita juga masih menunggu update-update dari lembaga-lembaga yang ingin memeriahkan peringatan Hari Santri ini. Nanti kita list biar sangat panjang, ya gitu. Tambah meriah. Baik, ini mungkin juga waktu kita juga terbatas, nggih. Mungkin Pak Asep bisa menambahkan harapan kedepannya ini setelah terbit Perda nomor 4 tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pesantren dan juga Perbub nomor 72 tahun 2023 ini yang mengatur tentang pelaksanaan Perda tadi. Ini kedepannya bagaimana, Pak? Harapan kedepannya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kami memang berharap dengan adanya hal ini memberikan satu landasan pemikiran yang betul-betul filosofis, sosiologis dan yuridis untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang ada di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang ini. Nah, diharapkan kami ke depan dengan adanya perda pesantren maupun regulasi yang ada di bawahnya, kami mengharap pondok pesantren yang merupakan salah satu wadah untuk mencetak generasi penerus bangsa ini berharap untuk lebih optimal lagi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas, berkarakter, beriman dan bertakwa, utamanya juga berakhlak mulia. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya memang untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan amanat perda dan regulasi di bawahnya ini memang perlu adanya satu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas, termasuk juga tadi disinggung terkait dengan monitoring dan evaluasi dengan semua pihak-pihak terkait untuk suksesnya dalam pelaksanaan atau
realisasi dari pelaksanaan Perda fasilitasi pengembangan pesantren ini, termasuk dengan regulasi yang ada di bawahnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kami mengharapkan juga kepada pondok pesantren dan utamanya kepada santri-santri yang ada di Kabupaten Semarang untuk ikut mensupport dan aktif. Jadi kita sama-sama memberikan satu semangat melalui kegiatan ini, yaitu terkait dengan kegiatan kepesantrenan ini. Kami berharap santri ini benar-benar responsif dan cepat tanggap dengan adanya perkembangan situasi saat ini. Artinya kita juga perlu melihat bahwa ke depan ini peluang dari teman-teman santri dan santriwati ini mempunyai peluang yang sama sebagai calon-calon penerus bangsa yang nantinya akan menjadi generasi penerus, khususnya generasi yang betul-betul bertakwa dan juga generasi yang betul-betul berakhlak mulia. Dan terakhir kami sampaikan, peran pemerintah daerah dan semua pihak ini sangat penting, sekali lagi dengan fasilitasi pengembangan pesantren. Dan sekali lagi dan perlu diketahui bahwa fasilitasi pengembangan pesantren ini diberikan sesuai dengan kewenangan dan juga skala prioritas pembangunan daerah dan juga menyesuaikan dari kemampuan keuangan daerah. Saya kira demikian dari kami. Baik, terima kasih Pak Asep. Lanjut ini, kalau dari Pak Harun sendiri harapannya kemana? Terus Bunti? Ya, ke depan kita berharap ini Perda pesantren ini mempunyai dampak yang signifikan bagi pondok pesantren. Ini mungkin ada satu pertanyaan dadakan, boleh nggak ini Pak Asep ini? Monggo. sebelum closing ya. Ya. Jadi gini, anggaran Perda, anggaran Kabupaten Semarang ini misalnya sekian triliun gitu Pak Asep ya. Itu dicantelkan 1 M saja untuk misalnya bantuan pesantren satunya itu 10 juta, itu sudah dapat 100 pesantren Pak Asep. Ya tidak kasihkan uang langsung, tapi lewat proposal tentunya seperti BUP gitu Pak Asep. Nah itu kan bisa bagi pondok itu, wah ini keberatan sekali ini. Kan 1 M dari sekian triliun kan nggak banyak Pak Asep. Misalnya. Saya lanjut apa? Lanjut. Oke. Ya intinya kita harapan seperti itu, ada gebrakan satu. Yang kedua, semangat dari masing-masing OPD tadi. Ya kalau OPD tetap egois dengan programnya sendiri, perlu mungkin dorongan atau mungkin teguran dari pimpinan tertinggi, barangkali bupati. Hai OPD, tolong anggarkan untuk pesantren sekian rupiah atau sekian kegiatan misalnya. Kalau tidak ada dorongan dari pimpinan atau tidak ada semangat dari OPD sendiri, saya kira mungkin ini Perda ini akan berlalu begitu saja. Makanya butuh semangat semua pihak. Tapi kami percaya bahwa di Kabupaten Semarang ini semangatnya luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengesahkan Perda ini kan cepatnya luar biasa. Ya otomatis nanti implementasinya juga tidak kalah cepat dalam prakteknya. Kemudian kami juga mendorong bahwa fasilitasi ini ada juga yang untuk istilahnya jangka panjang Pak Asep. Kami di Kemenak itu ada namanya bantuan inkubasi bisnis pesantren. Itu endingnya kan mencetak pesantren itu agar mandiri. Dia punya bisnis yang bisa menghidupi pesantrennya sendiri. Sudah ada yang dapat? Sudah ada. Di Kabupaten Semarang maksudnya? Sudah ada. Mana? Tahun ini ada 5. Sejak 2021 sampai 23 kita ada 11, tambah 5 berarti ada 16. Kita berikan, tapi pesantren yang sudah punya bisnis berjalan, kita berikan bantuan stimulus, tentunya setelah survei dan berdasarkan proposal itu untuk menunjang bisnis pesantren tersebut ke depan. Jadi pesantren itu bisa mandiri. Barangkali itu juga bisa
pertimbangkan. Kemudian juga tentang SDM-nya, guru, santri itu ada pelatihan peningkatan mutu. Bahkan di Perda itu saya baca ada beasiswa juga Pak Asep, barangkali bisa ke depan itu dipertimbangkan untuk dialokasikan. Tentu saja ini yang paling penting itu di Perda ada satu pasal yang berbunyi sesuai kemampuan daerah. Itu mungkin butuh tadi semangat bersama tadi. Oke. Baik, kalau boleh kami simpulkan bahwa yang namanya Perda Pesantren ini semacam rumah besar ya, besar di mana itu kita jadikan pijakan bagaimana memfasilitasi pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Semarang, dan kedepannya tentu sinergi yang kuat ini antar OPD, baik itu dari pemerintah daerah juga dari Kemenak yang menaungi pondok pesantren, agar program-program yang saat ini sudah berjalan di pesantren itu tetap jalan, program-program yang mungkin belum ada dan itu relevan juga bisa dilaksanakan, kan seperti itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Asep dan juga Pak Harun yang sudah bersedia hadir di podcast pada kesempatan pagi hari ini. Dan izin Mbak ya? Terakhir barangkali mungkin kita juga ingin mengucapkan selamat dari santri. Oke, selamat dari santri. Jayalah santri-santri Indonesia, khususnya santri Kabupaten Semarang. Amin. Ya, kami mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang, kami mengucapkan Hari Santri Nasional di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan santri kita, serta santri Kabupaten Semarang senantiasa menjadi santri yang betul-betul berkualitas, berkarakter, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, sedulur Kemenak dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kita ataupun tanya jawab seputar implementasi Perda Pesantren, dan kami sampaikan terima kasih kembali kepada Pak Asep dan juga Pak Harun yang sudah kerso rawuh. Dan jangan bosan Pak, nanti kalau waktu-waktu yang akan datang kami minta untuk mengisi podcast di Kemenak Majeng Serasi lagi. Terima kasih sedulur semuanya, dari kami cukup sekian. Selamat berjumpa dalam podcast Kemenak Majeng Serasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majeng Serasi, maju sarang sehat, ramah, solutif dan inovatif. Kemenak Kabupaten Semarang terus melayani dan berkarya untuk negeri, agama, dan masyarakat.